Ajaran adat Minangkabau tidak bertentangan dengan Islam. Lanjutan ke-13. Proses individualisasi arto adat Minangkabau. Sabananya penerangan hukum pertanahan nasional Undang-Undang Pokok Agraria dalam kurung dan yang dikenal dengan PRONA atau Proyek Nasional Agraria kian memantapkan status individualisasi pertanahan adat atau pertanahan kaum. Karena terlihat adanya semacam kebijaksanaan untuk menganjurkan pendaftaran tanah pusako tersebut atas nama si penggarapnya secara langsung. Walaupun sabananya mama kepala waris dalam kaum dapat diikutsertakan di daftar sebagai pemilik dengan mencantumkan fungsi dan jabatannya dalam kaum. Karena mama tersebut menurut hukum memang adalah juga pemiliknya, akan tetapi kini jarang dilakukan, baik karena ketidaktahuan melekatnya uang anggota kaum ataupun khawatir terjadinya sengketa dalam kaum bersangkutan. Di samping itu akan ditemukan pula proses individualisasi tak langsung atas arto pusako, yaitu akibat dari terlibatnya keranjingan menjual pusako atas landasan kesepakatan kaum dan dibagi-bagikan hasil penjualan tanah pusako tersebut ke dalam kelompok jure atau parit-paritnya. Telah mempercapai hapusnya status hukum harta pusako Kak Basamo. Karena kalaupun hasil jual itu oleh yang menerima bagian dibalikannya balik ke suatu areal tanah, akan tetapi tanah yang dibali itu akan didaftar atas nama pribadi pemilik, bukan kaum lagi. Untuk yang seperti itu, mama kepala waris kaum bana-bana sudah jauh ditinggalkan di belakang dan juga meninggalkan kaumnya dari jure lain. Demikian harta yang dahulu adalah pusako kaum telah menjadi harta pesorangan. Dalam kurang harap jangan dikacau dengan pesuwarangan. Status demikian akan terlihat dalam ruang pemilik tanah pada buku tanah, sehingga akhirnya jatuh dan diwarisi oleh anak-anaknya. Tak soal dan sama saja apakah atas nama anggota kaum yang perempuan atau lelaki, karena pemilik yang terdaftar betul-betul adalah perseorangan dari anggota kaum itu. Sampai di situ perseorangan suatu harta bekas harta adat Minangkabau dengan ataupun tanpa tambahan dari hasil pencarian telah memperlihatkan titik temu dengan status harta perseorangan menurut pandangan hukum Islam dan terlihat diterima oleh masyarakat adat Minangkabau dan dipandang sebagai perkembangan hukum adat Minangkabau tentang suatu harta. Apakah itu karena kian merenggangnya hubungan mama kemenakan dan dekatnya hubungan lelaki dengan istri dan anaknya, atau pengaruh dari tanggung jawab setiap lelaki pada anak istrinya menurut garis Quran Karim 2 ayat 203 jo ampe ayat 3 ampe. Sebegitu jauh tidak terlihat dipersoalkan sebagai menyalahi
hukum kekeluargaan adat Minangkabau dan telah diterima secara diam-diam dalam kurang Geruis Solos sebagai suatu tantanan pengganti. Yang demikian tetap saja dalam ruang lingkup kemungkinan yang telah dimungkinkan diduga oleh ajaran adat Minangkabau itu sendiri. Baki sa duduk di lapiak nan salai, baki sa tagak di tanah nan sabingkah, karena semua kasado itu sendiri dan merupakan perkembangan yang ditakuti di mulut dari perubahan yang telah terjadi jauh sebelumnya dari makna adat sepanjang jalan. Yang demikian itu tetap disebut sebagai hukum adat Minangkabau atau ajaran adat Minangkabau dalam perjalanannya, walaupun bukan dan tidak lagi ajaran adat menurut Datuk Perpatian Sabatang dan Datuk Ketumanggungan dari abad ke-12 atau ke-13 yang lalu. Sepanjang Manyangkui Arato Pusako demikian juga terlihat dalam hal menyangkut hukum harto atau sako, dilakukan juga pewarisan gelar sako dari kaum bapa kepada anaknya secara terbatas kepada anak saja, walaupun di antaranya bukan tindak ado yang berlanjut mewariskannya lagi pada anaknya atau kemenakan dari si anak tersebut tanpa permisi. Akan tetapi masalahnya tidaklah sekuler masalah Arato Pusako.